Hai, selamat sore. Good afternoon. Welcome to Road to Europe on Screen. Selamat datang di rangkaian acara Pra-Festival Europe on Screen yang kami namai dengan Road to Europe on Screen. Nah, jadi ini adalah serangkaian acara yang teman-teman bisa ikuti sebelum pelaksanaan Europe on Screen-nya sendiri. Tanggalnya kapan, di mana saja, tunggu saja informasinya. Tapi yang jelas, selain Instagram Live ini, saya ingin mengingatkan teman-teman semua bahwa sudah ada program Road to Europe on Screen lain, yaitu Short Film Pitching Project, atau kalau kami di Europe on Screen meningkatnya menjadi SFPP. Nah, Short Film Pitching Project ini adalah program yang diselenggarakan Europe on Screen yang membuka kesempatan buat teman-teman, tidak terbatas umur atau usia, lokasinya boleh di mana aja selama di Indonesia, untuk menyumbangkan atau mengirimkan ide cerita film pendek, film cerita pendek fiksi ya, ke kami di Europe on Screen. Persyaratannya bisa teman-teman lihat di postingan kami di media sosial. Kalau nggak salah, bit.ly/sfpp2023. Kalau misalnya saya keliru, nanti tolong teman-teman cek juga di postingan media sosial kami tentang Short Film Pitching Project ini. Jadi nanti teman-teman bisa mengirimkan ide film cerita pendek fiksi maksimal 20 menit ke kami. Nanti kami pilih 10 finalis yang dengan ide cerita terbaik akan kami undang untuk pitching di depan pelaku film profesional. Jadi ada sutradara, produser, dan juga praktisi film Indonesia lain untuk teman-teman bisa pitching ide cerita film pendek. Nah, kalau ide film cerita pendek ini ternyata dianggap juri menarik, teman-teman bisa mendapatkan sebagian dana produksi dari Europe on Screen untuk kemudian film itu dikembangkan menjadi film pendek, dan nanti film pendeknya akan diputar setahun kemudian, dipremierkan di Europe on Screen tahun berikutnya. Nah, itu mengenai Short Film Pitching Project. Deadline-nya tanggal 30 April. Jadi, make sure kalau teman-teman bisa mengirimkan sebelum itu, dan kalau bisa mengirimnya jangan last minute ya, karena last minute itu biasanya bisa ratusan gitu loh yang yang langsung daftar hari itu sekaligus. Jadi kita agak kelabakan dan takutnya nggak konsen membaca ide cerita teman-teman. Jadi lebih baik mengirimkan ide ceritanya sesegera mungkin. Apalagi sebentar lagi ada long weekend mulai besok nih. Jadi gunakan kesempatan long weekend untuk mencari ide cerita film pendek. Siapa tahu teman-teman sudah pengen banget ngomongin film pendek, pengen banget membuat film pendek, dan kenapa nggak dicoba dari sekarang. Kenapa tadi saya kesulitan ngomongin, karena sudah ada Mamat. Nah, kita akan ngomong-ngomong tentang pemrograman film baik di bioskop maupun di kesempatan pemutaran lain di luar bioskop. Saya sekarang coba untuk mengundang Mamat masuk. Ya, kalau teman-teman pengguna aktif media sosial pasti udah kenal sama Mamat. Halo Nova, halo Mamat. semuanya. Halo, nah ini adalah rockstar pemrograman film, karena kayaknya dia paling di antara programmer-programmer film yang sedikit ini, dia kayaknya paling banyak followersnya dan Enggak. paling aktif di semua kegiatan. Nah, Mat, lu agak mundur gini, dikit, Mat. Cuman kelihatan mata lu. gini. Udah. Kayaknya HP lu bisa diturunin dikit. Gini. Nah, Sama aja ya, baru ya. oke. Gue turunin dulu. Dah, udah lumayan lah. Oke, lumayan. Jadi gue nggak cuma ngomong pakai Masa sih, kacamata tapi lu. kalau di gue tuh sama loh frame kita. Oh, mungkin karena I ini don't know. kali ya. Mungkin karena dari gue kali ngeliat lo. Oke, Mat, banyak yang udah kenal sama lo, tapi mungkin banyak juga teman-teman yang belum kenal sama lo. Jadi silakan perkenalkan Eh, diri. Nama gue Alexander Matius, panggilannya Matius atau Mamat. Terus
apa lagi ya? Saat ini sih bekerja di as a programmer di salah satu bioskop namanya Flix Cinema. Terus juga sebagai direktur program di Jogja Netpack Asian Film Festival. Itu sih rutinitasnya itu. Di samping mengerjakan freelance lain-lain. Nah, baru gue mau ngomong. Coba disebutkan beberapa kerjaan freelance. Kalau tahun lalu ya, karena project kan tahun ini kayaknya belum terlihat, kecuali kemarin sempat bantuin Joyland, itu festival musik di Bali. Terus tahun lalu juga ada apresiasi film Indonesia, AFI. Kemarin sempat ngebantuin Pesta Pora juga sama Synchronize, itu festival musik juga. Terus apa lagi ya tahun lalu? Udah kali ya tahun lalu, kayaknya itu doang deh kalau tahun lalu. Kayaknya ya. Banyak ya, Mas? Bantuin teman-teman aja. Produktif sekali Mamat ini. Tapi tolong refresh lagi dong, Mat. Gimana sih caranya waktu itu lo akhirnya bisa kecemplung di dunia programming ini? Awal mulanya. Jadi sih apa ya, waktu dulu tuh sebenarnya daftar sebagai volunteer di Kineforum. Kalau teman-teman nggak tahu, ada salah satu ruang putar alternatif di Jakarta. Daftar terus di saat yang sama, di tahun yang sama, itu ketika udah mulai running volunteer-nya, itu Kineforum lagi ngebuka kayak open buat programmer tamu gitulah waktu itu. Nah, diajaknya sebenarnya waktu itu internalnya Kineforum. Jadi volunteer, semua volunteer, ayo dong yang mau bikin program, bikin lah gitu. Terus ya udah gue iseng aja waktu itu bikin 3, kayaknya kalau nggak salah ya, Val, 3 program. Terus keterima 1. Jadi ya udah, habis itu jadi programmer di Bulan Film Nasional waktu itu. Terus berjejaring sih kemudian sama, terutama di teman-teman yang nggak ada sangkut pautnya misalnya sama film, tapi menggunakan film salah satu bentuk dan segala macam. Misalnya kayak dulu ada festival namanya Jakarta 32 dari Ruang Rupa. Kebetulan Kineforum kerjasama sama Ruang Rupa sering banget, jadi terjun ke situ, dibantu-bantu. Terus ya yang lain-lain dan segala macamnya. Terus ya udah sampai sekarang. Gue tadi ngelihat handphonenya Ibet tuh jadi kayak muka gue kepotong gitu ya. Kepotong gitu. Tapi di gue tuh kayak ya kan? Jauh gitu, Val, masalahnya. Jadi ya udahlah, anyway. Ya udahlah. Nah, kan ya maksudnya gue mungkin dan juga beberapa teman tahu bahwa lo itu memang aktif banget di ya sejak tadi di Kineforum lo udah terlibat cukup banyak di pemrograman bisa dibilang pemrograman alternatif ya di luar jalur utama. Sampai akhirnya waktu kita tahu Mamat masuk Flix nih, kaget juga. Kenapa akhirnya lo memutuskan untuk masuk ke bidang eksibisi? Bidang eksibisi bioskop ya, maksudnya eksibisi komersil. Satu, waktu itu gue masuk pas pandemi. Dan waktu itu sempat bertanya-tanya sih, jadi kayak aduh, nyoba nggak ya, ambil nggak ya gitu. Waktu itu kebetulan teman gue programmer di Flix mau resign. Nah, kebetulan nanyain, mau nggak nyoba di Flix gitu. Aduh, nyoba nggak ya gitu. Masih bimbang gitu lah. Sebagai sobat-sobat overthinking pasti memahami. Terus akhirnya di satu sisi, selain waktu itu kan kondisinya juga lumayan struggling ya, karena nggak ada pemutaran udah pasti waktu itu. Plus, kayaknya butuh insight lain gitu ya, Val ya. Maksudnya justru pengen lihat sisi lain programming di luar yang selama ini kita tekunin gitu. Gimana sih kemudian pattern kerjanya, lingkungannya seperti apa, pembacaannya kayak gimana gitu-gitulah. Jadi waktu itu sih kita coba aja kali ya, nggak ada salahnya juga. Jadi ya udah nyoba.
terus sampai sekarang deh. Yoi. Berarti sudah berapa tahun ya, Mat, di Flix? 2020 Desember gue masuk. Iya, iya. Oh ya, 2 tahun lebih ya. Ya. Nah, waktu itu jadi apa yang dikerjakan? Karena waktu Desember 2020 itu Buka, bioskop sudah itu buka belum ya? pertama kali buka, ya, Atau buka yang buka pertama kali sedikit itu ya? berapa ya waktu itu ya? 50 apa 25 ya? Ya sekitar segitu. Itu pas Wonder Woman, gue ingat banget filmnya Wonder Woman 1984. Oke. Iya, itu kayaknya 50 malah kurang mungkin ya. Beberapa kayak menerapkan Iya, ya seperempat kapasitas. gitu. Oke, dan waktu itu udah berarti waktu dirimu gabung bioskop baru buka dan udah langsung ini ya, udah langsung istilahnya memprogram buat semua Iya, jaringan Flix langsung. waktu itu. Kebetulan kan baru 4 ya waktu itu. Sekarang masih 4 sih. Soon to be 5. Tapi waktu itu jadi 4 ya langsung itu, langsung 4-4-nya. 4 site istilahnya. Gitu. Hmm. Kaget nggak, Mat? Kaget apa enggak? Enggak sih sebenarnya justru. Justru membayangkannya kan Oke. karena udah tahu, maksudnya kita sebagai programmer pasti kita udah bisa membayangkan atau harusnya udah tahu ini tempat atau festival atau ruang mau kemana sih arahnya gitu. Ya udah pasti orientasinya kan profit kalau bioskop. Dan Ya. tantangannya sih sebenarnya waktu itu adalah soal bagaimana kemudian membuka layar, membuka site tapi harus tetap efisien gitu, karena ini kan usaha yang kemudian baru buka setelah lama tutup gitu. Jadi harus pinter-pinter sih sebenarnya, apalagi dengan pasti banyak film yang kemudian udah lama ditunda akhirnya mau rilis banyak gitu, dan harus pinter-pinter ngebaca marketnya gitu, karena pasti di wilayah-wilayah tertentu marketnya juga pasti beda-beda sih. Nah, ngomongin market nih, biasanya kalau ini aku penasaran, nggak tahu sih, tapi karena tadi disebut market, aku jadi penasaran sebenarnya kalau di bioskop itu seberapa dekat sekaligus seberapa sering bersinggungan sama marketing? Dekat sebenarnya, dan kebetulan saat ini gue juga ngebantuin marketingnya, jadi sebenarnya sangat dekat gitu, Val. Layernya kan sebenarnya yang bisa digabungin itu ya sebenarnya nggak hanya bioskop sih, karena info soal scheduling filmnya, potensinya itu kan sebenarnya yang ngebaca sebenarnya programming. Nah, marketing kan sebenarnya how to kemudian ngasih deskripsi, memperkenalkan ke publiknya, itu bagian dari marketing gitu. Jadi emang harus ketemu untuk bisa, misalnya potensinya apa deh, oh bikin promo ini kali ya cocok inline sama filmnya misalnya. Ya harus ngobrol, mereka harus ngobrol gitu. Memang satu jalur sih sebenarnya, bisa dibilang kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong membaca soal penonton nih, aku juga pengen tahu karena sebagai orang bioskop ya, bagaimana sih membaca tren penonton bioskop gitu? Apakah memang dan ini juga ke pertanyaan gue selanjutnya sebenarnya, seberapa fluktuatif selera penonton bioskop, paling nggak dari tempat lo kerja ya? Apakah saking fluktuatifnya itu jadi emang bisa mengganti film kayak, oh hari ini nggak laku, berarti besok udah deh kita turunin atau kita kurangin durasinya, atau emang ada semacam komitmen ke beberapa film, oh, oke, emang harus ngeblok nih tayang berapa lama gitu, sebenarnya sangat fluktuatif. Jadi kalau misalnya, jadi nggak akan kaget misalnya kalau insiden-insiden film yang katakanlah
secara angka itu jelek, cuman bertahan berapa hari, terus langsung turun layar, itu ya sefluktuatif itu. Gitu. Dan nggak ada komitmen untuk itu, karena menurut gue di saat ini ya, paling nggak kondisinya agak rumit, karena kita kan tahu ya, setiap minggu itu akan ada selalu film baru. Jadi bersaingnya tuh sama sebenarnya. Ya. Kompetisinya sama gitu, kompetisi layarnya sama. Nah, cuman yang harus dihitung misalnya kan ada tingkat keterisian ya, misalnya kalau di bioskop itu terbukti bahwa lo efisien nggak nih gitu. Film ini cocok nggak di ruangan yang misalnya katakanlah kapasitasnya 200 misalnya. Oh, ternyata enggak, cocoknya kayaknya mungkin dikurangin yang di studio yang lebih kecil, misalnya kayak gitu. Jadi bisa berpindah-pindah juga tuh, misalnya pembacaan kan ya, dunia film kan sebenarnya dunia yang kita bisa asumsikan, tapi nggak pernah bisa untuk dipastikan gitu loh, sebenarnya kan. Mau kita asumsikan atau prediksikan dia bakal berapa banyak nih juta, atau misalnya dalam skala nasional gitu ya, berapa juta, bisa aja enggak gitu. Dengan ya berbagai macam situasi dan kondisi yang terjadi ya, nggak harus filmnya juga. Jadi ya apakah sefluktuatif itu? Iya. Apakah kemudian ada yang komitmen gitu, misalnya dia harus tayang gitu. Beberapa ada yang mencoba, cuma turis buat bioskopnya juga sih kalau menurut gue ya gitu. Karena once itu filmnya nggak works, iya masalahnya juga bioskopnya juga gimana lo bisa merunning si bioskopnya juga. Jadi ya fluktuatif, tapi ada yang mencoba, tapi nggak banyak sih, not even 1% lah gitu yang mencoba kayak gitu. Oke, berarti kemampuan lo untuk menduga-duga, menerka-nerka semakin terasa dong, Mat. In terms of box office ya, box office potential. Bisa dibaca ininya sih sebenarnya, bisa dibaca semacam kayak melihat angkanya, okupansinya, jenis filmnya kayak gimana. Bisa di breakdown, misalnya kayak apakah misalnya film Korea itu cocok di demografi di wilayah ini, misalnya. Itu bisa terbaca tuh, misalnya. Apakah misalnya film ngebacanya dari case tadi film-film sebelumnya yang serupa, atau ketika lo terima let's say materi promo ya, karena kalau belum rilis lo udah bisa membaca potensinya gimana. Dengan yang perbandingan dengan yang serupa, perbandingan dengan film apa yang lagi tayang saat itu, terus situasi dalam beberapa minggu ke belakang tuh seperti apa, misalnya. Misalnya bisa gini, misalnya paling gampang tahun ini kali ya, kita contohin tahun ini. Kayaknya nggak semua film itu berjalan dengan baik di bioskop, misalnya angkanya. That's why misalnya targetnya lo harus reduce gitu, atau jamnya lo harus ngakalin, atau kalau kebijakan bioskop lo ada efisiensi, bisa juga lo nggak running semua bioskop misalnya. Jadi lo harus milih gitu. Bisa aja misalnya film ini jadi dikorbanin, nggak bisa tayang di sini, bisa aja di site lain. Jadi banyak pertimbangan gitu juga sih sebenarnya. Oke. Nah, balik ke tadi yang pertanyaan, dan ini sebenarnya nyambung juga sama yang barusan kita obrolin soal profit oriented dan potential market. Sekaligus gue tadi yang kenapa gue nanya tadi kaget nggak, itu maksudnya adalah kan kita berangkat dari memprogram festival atau pemutaran non komersil yang kadang-kadang artistic decision itu banyak banget emang kita ambil gitu dengan segala macam keputusan kurasi, keputusan artistik, lalu berpindah ke jalur yang bisa dibilang klik komersil lah, karena kan tadi dibilang profit oriented. Nah, gue pengen tahu aja transisi lo waktu itu gimana menjembatani perbedaan. Yang pasti berbedanya juga dari gini, Val. Misalnya kalau kita as a programmer, curator gitu ya, kita pasti akan nonton filmnya dulu dong. Logikanya gitu kan, utuh. Gitu. Bioskop nggak bisa gitu. Bener. Lo
nonton trailer gitu, lu belum nonton filmnya gitu, lu not even watch the entire of movie gitu. Jadi lu insting lu tuh juga udah mulai terbaca ketika trailernya kayak gini nih, wah potensi nggak ya gitu, atau percakapan lini masanya kayak gini nih, potensi nggak ya gitu. Itu pertama kayak gitu. Terus ketika pas masuk situ juga yang ya sebenarnya ada miss beberapa kali sih sebenarnya. Gue bisa predik kayaknya film ini nih. Tapi yang menurut gue juga cukup penting buat gue adalah paling enggak sebenarnya sebisa mungkin itu film-film yang baik dalam tanda petik itu diberikan kesempatan sih. Karena gue percaya gini, menurut gue tuh cerita film itu, maksudnya film yang ada di jaringan yang lebih besar gitu ya, harus bisa diperkenalkan juga sama penonton yang lebih besar juga gitu. Karena ketika ada eksperimen itu, sesekali ada eksperimen gitu ya, gue nggak bisa bilang seterusnya karena pasti kan layer-layernya juga akan berbeda. Ya. Itu menimbulkan, menciptakan penonton yang baru lagi tuh, menurut gue. Menciptakan penonton yang beda nih gitu. Oh, film ada yang kayak gini ya. That's why makanya kayaknya mungkin agak struggling ketika misalnya sekarang film Indonesia itu sulit, misalnya. Karena bentukannya kayak gitu. Majority ya, maksudnya horror. Cuman mungkin kalau cuman kan kalau correct me if I'm wrong ya, tapi yang gue dengar bahwa kalau kasusnya film Indonesia kan karena sekarang kayak harus ngabisin backlog beberapa film yang ketunda tayang karena pandemi itu kan. Tapi di satu sisi juga panjang nih kalau kita mau ngobrol. Jadi kayak misalnya kita belum ngobrolin soal kultur selama pandemi bahwa orang terbiasa di OTT, misalnya itu satu yang hal lagi. Terus juga soal euforia sesaat yang tahun lalu misalnya. Tahun lalu melebihi 2019 kan orang langsung euforia kan menurut gue. Menurut gue angka itu jadinya anomali gitu karena once itu kita compare sama tahun ini, paling nggak sampai awal tahun ini nggak ada tuh pembacaan angkanya bahkan bisa mengejar. Kecuali kita punya film line up yang sangat outstanding ya tahun ini. Ini tuh belum sampai yang nyampe jutaan aja baru satu film. Maghrib. Setelah waktu Maghrib 2 juta. Dan hampir setiap minggu ada film horor misalnya. Yang dengan berbagai macam kualitas ya gitu. Jadi ya menurut gue sih ya tapi ini out of the topic, tapi menurut gue kalau khusus film Indonesia yang kita bisa lihat apakah akan balik gitu ya penontonnya ya Lebaran. Betul. Ya kita lihat nanti sih masih ada 8 bulan lagi dan bulan ini juga bulan film dan sorry yang dinamika misalnya kalau film luar gitu ya kan kita beranggapan misalnya yang bakal besar misalnya kayak Ant-Man gitu ternyata secara ya menurut gue sih nggak tahu teman-teman yang lain belum sesignifikan itu gitu secara numbers kalau kita compare sama misalnya tahun lalu dengan superhero dan segala macam jadi quite a challenge ya salah satu surprising tahun ini kan misalnya Otto gitu. Yang lumayan cukup panjang penayangannya, jadwal penayangannya, masa penayangannya, dan nggak ada yang menduga kan sebenarnya. Karena Otto mungkin juga, tolong nggak dikoreksi kalau gue salah, tapi dia semacam platform rilis kan, dirilisnya masih nggak langsung wide release kan, hanya beberapa bioskop, tapi terus word of mouth-nya jalan, jadi akhirnya dia dengan skala platform gue nggak tahu apakah dia sempat rilis wide juga kok. Dia dari distributor yang juga lumayan besar kan. Gue lupa Sony deh kalau nggak salah. Jadi supposed to be itu terus ya meskipun angkanya nggak pernah langsung legit gitu ya, tapi dia stabil
dan lumayan konsisten gitu. Jadi cukup surprising tuh. Nah, ini kalau again ini mungkin agak sedikit melenceng. Cuman kalau gue suka baca audience report ya, memang seperti lo bilang tadi bahwa budaya menonton itu sudah berubah sejak pandemi. Orang lebih banyak nonton OTT, dan di negara-negara yang gue lihat beda banget tuh India. Karena orang-orangnya sudah terekspos dengan tontonan lain dari luar negara mereka. Mereka nggak masalah baca subtitle, jadi mereka semacam menuntut ya, ada demand buat tayangan film-film yang selama ini yang seperti itu yang mereka tonton di OTT, paling nggak secara kualitas. Menurut lo penonton kita apakah sudah seperti itu? Karena gue juga melihat bahwa sebenarnya yang laris di OTT kalau buat orang kita justru produk lokal, web series lokal, film-film lokal. Nah, gue nggak tahu deh. Menurut lo signifikan pengaruhnya dengan habit film going? Menurut gue berpengaruh sih. Ini Anabel aja ya. Menurut gue sih berpengaruhnya gini, Val. Menurut gue ketika sudah terbiasa orang untuk nggak ke bioskop, pengalaman datang ke bioskop itu terjadi di tahun lalu. Saat ini ya, euforia gitu. Makanya gue bilang euforia banget nih. Orang bisa nonton begitu banyak film yang akhirnya rilis dan mereka bisa nonton di bioskop. Ya udah, angkanya kemudian gede. Kemudian di tahun ini kan lumayan banyak pertimbangan pasti. Misalnya secara line up belum terlalu bombastis, mungkin. Ya. Terus kita juga harus sadari bahwa yang perlu harus diketahui apakah kemudian subscribernya masing-masing OTT platform OTT ini kemudian naik dan stabil. Atau jangan-jangan ketika misalnya dan mereka sudah terbiasa belajar dari tahun lalu bahwa film ini kemudian nanti akan tayang di OTT dengan durasi waktu yang enggak lama, 45 hari kalau nggak salah deh. Jadi even cuma satu setengah bulan lo akan nonton di OTT. Jadi itu udah jadi pertanyaan lagi, kenapa gue harus nonton di sana gitu kalau nggak perlu-perlu amat. Plus yang harus juga, ya makanya tadi numbers-nya kenapa kita harus ketahui, apakah mereka menonton itu di platform yang memang platform OTT-nya. Karena kan suka nggak suka Indonesia itu, kalau misalnya udah ada di platform OTT, otomatis lo pasti bajakannya tinggal menunggu waktu. Gitu. Ya. Apalagi nggak semua orang punya kemampuan ekonomi yang tinggi ya buat subscribe semua OTT. Jadinya apakah kemudian, ya udah deh, jadi lengkap jauhnya apakah kemudian nanti gue tunggu aja deh bajakannya, gue download aja deh, atau gue nonton di Telegram dan TikTok aja deh kayaknya. Jadi tuh quite challenging lagi tuh. Ya mungkin genre film sih kemudian yang jadi mungkin akan pembeda, karena experience-nya kan juga akan beda ya. Kalau lo nonton di bioskop. Dan iya, cuman again orang juga punya awareness ya bahwa audio experience, visual experience yang beda itu akhirnya ya mereka pilih-pilih seperti yang lo bilang untuk menonton film yang kayaknya nih kalau ditonton dan di bioskop sama kayak mereka nggak mungkin emang belum terpapar bahwa bikin film tuh mahal. Nggak semudah lo bisa merequest di kolom-kolom komentar atau di tweet-tweet sutradara favorit lo gitu. Jadi ya ada gap pengetahuan itu juga sih. Jadi yang tapi suka nggak suka memang kenapa memang bioskop memang nggak harus bioskop sih ya. Semuanya harus kemudian mengakomodasi bentuk baru, cerita baru adalah karena biar biasa aja, biar ada line up yang kemudian begitu beragamnya dan biasa, sehingga mereka juga jadi, oh gue punya banyak pilihan tontonan juga di bioskop, nggak cuma dalam satu genre yang sama, satu bentuk yang sama gitu. Jadi ketika mereka nonton di bioskop karena mereka bisa milih film yang mereka suka, dan saat ini kan agak susah kalau khususnya film Indonesia karena ya budaya latahnya kan masih ada gitu ya. Setelah
film teratasnya kemarin kan cukup bombastis, horor gitu. Jadi, will sih. Iya, iya. Nah, ngomong-ngomong tentang ya ini membaca penonton. Ini kan gue nggak kemarin hari Senin kita ngobrol sama Nana soal audience design, ya. Dan gue juga pengen tahu bahwa dari pengalaman lo nih waktu ikut course audience design di Berlin, sorry tahun lalu? Berlin tuh 2021 berarti. 2021. Nah, terus sebelumnya kan lo juga pernah tuh di yang gue tahu di Tokyo. Cuman gue nggak tahu kalau di Venice karena di Tokyo gue baca report lo. Nah, kalau yang Venice gue nggak tahu. Nah, lo bisa cerita nggak apa namanya jenis course di 3 tempat ini apa aja, bedanya apa aja, dan implementasinya ke kerjaan lo baik yang reguler kalau si yang duluan aja ya, berarti Tokyo dulu. Tokyo sebenarnya itu course programming. Di situ sih sebenarnya lebih diajarin soal sebenarnya apa ya, kayak ya programming itu apa, kemudian lebih ke ada semacam studi kasus gitu, gimana kalau misalnya menjadi juri tapi dari kacamata programming. Jadi kita karena itu di Jepang, jadinya kita belajar soal eksperimental Jepang sebenarnya. Karena waktu itu barengan sama festival film eksperimental di Jepang di Image Forum, ada satu bioskop gitu, satu ruang gitu. Terus juga ya habis itu kita kayak ya udah semacam menyampaikan dan segala macam. Terus kita juga datang ke diskusi waktu itu animasi sama gue lupa dari India satu. Terus ada role playing juga. Role playingnya tuh kalau nggak salah itu jadi pengelola festival deh. Seingat gue ya. Jadi pengelola festival, terus ada yang berperan sebagai negara lah, ada yang berperan sebagai apa, dan segala macam. Nah, terus selesai di Jepang, itu kita bikin program di Filipina. Jadi nyambung. Jadi waktu itu dibagi 2 kelompok, terus kita ngobrolin Asia apa ya, Asia Tenggara kalau nggak salah deh bagian kelompok gue. Pokoknya gue ngambil 27 Steps of Me waktu itu. Itu diputar di Filipina waktu itu jadinya. Terus temen gue tuh omnibus gitu deh, 2 omnibus gitu. Nah, terus itu yang di Tokyo. Itu pertama kali tuh ikut workshop di luar. Yang didapat sebenarnya adalah mempertebal keyakinan aja sih kalau menurut gue ya. Dan apa yang kita semua udah lalui ternyata oh ya sama gitu, udah sama, berjejaring udah pasti. Terus soal apa lagi ya, experience sih sebenarnya juga di Jepang karena kita sempet keliling gitu. Terus Image Forum kita lihat ada satu mungkin di sini tuh kayak forum lenteng kali ya, dia ada satu tempat gitu memang khusus, tapi mereka ada bioskopnya 2 lantai gitu, ada satu ruang aula serbaguna gitu. Terus ada bioskop alternatif juga, kita datang ngelihat aja sih, ngeliat. Terus sama sempet nggak sempet itu waktu gue kabur deh. Terus gue ngeliat bioskop mainstreamnya gitu, jadi kayak kayak gini bentukannya gitu. Oke baiklah. Terus gimana kemudian mahasiswa tuh jadi penting di 2 negara itu ya. Jadi kebetulan waktu yang Image Forum kayaknya lumayan banyak mahasiswa juga, volunteernya juga banyak mahasiswa. Di Filipina juga memang karena kampus yang dipakai itu ya kampus gitu. Jadi penontonnya tuh mahasiswa dan lumayan gede auditoriumnya, ruang pemutarannya. Berapa ya waktu itu? Kayak Epicentrum ada kali ya, lebih kayaknya. 500 berarti. Itu terus waktu kedua kalinya itu gue ke Venice. Nah itu karena teman gue yang di Tokyo ini ngasih tahu, nanti ada workshop juga tuh di Venice gitu. Terus workshopnya itu adalah tentang
manajemen art house. Jadi sebenarnya terbagi gitu, Val. Jadi isinya kelas-kelas, mulai dari programming, mulai dari bukan audience designer sih, lebih ke youth audience, terus youth audience. Terus banyak deh, pokoknya ada berbagai macam. Ada arsitektur, bahkan ngomongin arsitektur. Di akhir tugasnya tuh kita dibagi berbagai kelompok, kita harus bikin bioskop. Jadi ibaratkan kita membuat bioskop gitu ya. Lengkap dengan programnya apa, budgetnya kayak gimana, dan segala macam. Yang dipelajarin sebenarnya jadi disiplin ya, sebenarnya. Lebih disiplin soal manajemen art house-nya, bahwa yang ya mempertebalnya adalah lo nggak bisa cawe-cawe itu ya. Jadi lo harus disiplin nih menghitung angka supaya sebenarnya bioskop di art house di sana tuh struggle-nya sebenarnya hampir mirip, tapi dia punya pencatatan keuangan yang cukup rapi menurut gue. Jadi project ini bukan project yang long last. Bisa misalnya ada salah satu temen kelompok kami itu memang usaha keluarga gitu. Strugglingnya tetap ada ya, budget lah ya, misalnya dan segala macam. Tapi pemerintah kotanya atau pemerintah negaranya punya kebijakan-kebijakan tersendiri yang kemudian bioskop ini bisa masuk. Misalnya kayak lo harus muterin film negara, misalnya film nasional berapa gitu, misalnya. Setiap hari apa gitu, dan ya bisa diakalin gitu. Dan yang terpenting juga sebenarnya karena dia tidak di dalam mall, biasanya bioskop di sana mereka biasanya kan either dia sewa tanah gitu ya, bayangin aja kayak Alfamart gitu, atau lo punya sendiri propertinya. Jadi kayak yang paling penting juga, dan aimingnya kan sebenarnya adalah lo minjem ke bank. Jadi sebenarnya hampir kebanyakan tuh minjem ke bank. Lo punya exit plan apa? Gitu, itu yang penting juga gitu. Jadinya ya menarik sih sebenarnya kalau misalnya bisa diaplikasikan. Gue nggak tahu ya, tapi ya itu sudut pandang yang baru lagi, meskipun minusnya sebenarnya adalah landscape Eropa, jadi agak sulit untuk bisa perspektifnya perspektif Eropa. Jadi kayak misalnya di Asia atau khususnya Indonesia itu harus butuh adaptasi yang lain lagi tuh gitu. Belum lagi soal regulasi ya. Kalau di Eropa kan memang memungkinkan ya, yang namanya art house atau bidang seni bisa diregulasi baik dari level kota. Ya kalau di sini kan masalahnya perusahaan pemerintahnya kan kurang tahu ya. Jadi I know what you mean. Ya, terus kalau Berlin sebenarnya kalau nggak salah itu pertama kalinya Berlin bikin audience designer, Berlinale Talents. Itu edisi pertama. Biasanya mereka kan pembuat film gitu ya, plus film kritik kalau nggak salah waktu itu. Nah, sebenarnya edisi pertamanya juga edisi mungkin mencoba-coba juga gitu, Pak. Jadi kayak gue nggak tahu Nana mungkin udah perkembangan ke berapa tuh dia, 2 atau 3 gitu. Tapi lebih ke tapi kita lebih ke banyakan berjejaring dan dengerin pengalaman-pengalaman dari narasumber sih. Misalnya kayak kita ada nggak one-on-one session sih, kayak kita dibagi kelompok kecil, terus ada ngobrol sama dari Inggris misalnya. Terus kita juga sempat ngobrol sama ruang putar juga di Afrika Selatan, nggak salah waktu itu. Terus ngobrol-ngobrol, terus ya saling berdiskusi aja, dan sampai sekarang sih masih ada grup WhatsApp-nya gitu kami, meskipun nggak terlalu aktif, tapi isinya waktu itu memang distributor sama programmer. Jadi dan macam-macam banget landscape-nya. Jadi ada yang eksperimental dan LGBT waktu itu festivalnya, ada yang distributor, ada yang dari Yunani, ada yang dari Meksiko gitu-gitu. Jadi ada yang movement, bahkan semacam movement gitu. Jadi kita sebenarnya mostly di sana sih sharing sih jatuhnya. Gue nggak tahu deh Nana,
Nana ada tugas atau apa, gue sih nggak ada ya, cuman ngobrol doang waktu itu gue sama orang Meksiko, terus kayak kita pengennya apa gitu loh, kayak anak training outbound gitu loh, pengennya apa yang mau dituju, bagaimana caranya supaya sampai di sana kayak gitu-gitu. Tapi ya edisi pertama juga sih. Oh, oke. Iya, soalnya kalau gue dengar audience design tuh kebayangnya kayak manajemen penonton sih jadinya, dan membaca sekaligus mengarahkan penonton. Itu gue kebayangnya gitu ya kalau dengar audience design gitu. Iya. Kalau Nana kemarin dia sempat share dia ada tugas review, tugas harus datang ke party atau apa gitu juga sih. Nggak ada, kita online waktu itu. Ya, Dan waktu itu ada dan waktu itu tuh serunya juga ada si orang Amerika, gue lupa namanya siapa, bikin party online gitu loh. Jadi kayak tapi unofficial party online. Jadi kayak ya udah, ini seru-seruan aja. Gue pernah datang beberapa party online di festival, aneh banget sih. Yang ada ngobrol Festival online aja tuh menurut gue aneh loh. Karena lo nggak dapet. Aneh banget. Itu nggak bisa online. Kalau online, gue nggak tahu ya kalau di lo gimana. Gue tuh berasanya kalau online tuh kayak effortnya tuh gila, ekstra luar biasa banget. Apa namanya, promosi di sosial media lebih kencang, ngingetin orang itu juga remindernya juga lebih kencang. Nggak cukup tuh cuman bikin Zoom Q&A, kayak harus apa namanya, Instagram Live kayak gini lah, terus belum bikin space lah ya, effortnya lebih luar biasa lah. Tapi kehilangan festifnya. Iya, kehilangan sense of benar. togetherness sih. Kalau gue kayak beda aja nonton sendiri sama nonton paling nggak harus beramai-ramai lah, 10 orang aja barengan nonton di ruangan tertutup. Itu sih. Tapi menarik juga yang lo share tadi di Jepang. Kebetulan karena gue baca coba report ya, jadi coba tolong dielaborasi. Lupa gue, Mat, gila, report lo tebel banget waktu itu, kayak anjir, kayak so elaborate. Dari cerita lo kebayang sih, elaborate banget bikin program. Kalau gue, kita kan di Japan Foundation ya waktu itu kalau nggak salah programnya. Kalau gue waktu itu juga harus nonton film-film Jepang, terus bikin program. Tapi waktu itu gue digabungin sama peserta dari negara ASEAN lain. Nah, kebetulan sama juga. Nah, kebetulan gue dapat dari dan kita juga disuruh memprogram yang kira-kira appealing lah buat 2 atau 3 negara dalam satu kelompok itu. Gue puyeng sih karena gue mencari kesamaan waktu itu gue sama Myanmar sama Laos kalau nggak salah. Wah, susah banget ketika kita exchange apa namanya, biasanya kalau di negara kita film yang laris kayak gini, nggak ada kesamaan. Laos lagi, gila. Iya, susah banget ngebaca apa namanya, selera audience. Belum lagi yang masalah fluktuatifnya ya, tapi kalau mereka kayak nggak terlalu fluktuatif sih, karena filmnya dikit di bioskop. Ya gitulah, satu rumpun aja. Singapura aja tuh udah beda lagi tuh. Kita seleranya. Gue udah lama sih nggak ke Singapura, jadi gue nggak tahu. Cuman kalau ngelihat output film at least dari filmmaker sana ya, lumayan beda banget lah dari yang output yang gue lihat 10 tahun lalu. Gue nggak tahu. Kalau sebenarnya kalau Asia Tenggara, menurut gue yang paling signifikan dan menurut gue penasaran gitu ya lihat perkembangannya sih Vietnam ya. Nggak tahu apa yang terjadi ya, gue belum menelaah, tapi melihat perkembangannya terus bentuknya yang mereka coba untuk banyak banget eksperimentasi di situ, menurut gue menarik sih untuk dilihat si Vietnam ini. Ya Thailand masih lah, Thailand dan Filipina juga sebenarnya menarik karena mungkin dalam 5-10 tahun terakhir juga ekosistemnya sangat mendukung ya. Dia
Sangat mendukung apa? Sangat mendukung Dia ada apa? Sangat festivalnya berubah? sendiri, ada pendanaan sendiri, yang kemudian juga bisa Oke. sebenarnya penting untuk networking sesama filmmaker Asia Tenggara sih khususnya gitu. Menarik lah. Cuman kalau in terms of karena ini ngomongin kerjaan lo sebagai bioskop ya. Cuman in terms of box office numbers dan attendance Yang Indonesia gede tetap paling gede kan ya. di Asia Tenggara. Gue nggak tahu deh di Harusnya Asia sih nomor berapa. harusnya sih gede ya. Gue nggak tahu ya, belum pernah gue lihat sih comparingnya sama bahkan sama kayak Malaysia mungkin, atau Malaysia sih harusnya paling deket ya kalau lihat itunya. Cuman ya harusnya sih paling gede kita sih harusnya. Hmm, iya. Nah, oke. Sorry, gue kalau Instagram di HP gitu kadang-kadang kalau ada notifikasi email muncul gitu gue langsung ke distract apa email apa ini. Oke. Nah, Mat, lo kan sibuk kayak lo tadi juga bilang lo kan sibuk banget dengan apa namanya kerjaan freelance programming. Belum lagi lo director program di JAV. Gue pengen tahu aja lo ngatur waktunya gimana. Apalagi kan bioskop itu kan Betul. nggak pernah libur ya. Gila, bioskop tuh bener kayak udah kayak rumah sakit, bener-bener nggak pernah tutup, nggak pernah libur. Lo gimana ngatur waktunya? Ya kalau sekarang sih jatuhnya sebenarnya mirip-mirip sih. Jadi kayak misalnya di jam tertentu, misalnya gue kan jam 10 sampai jam 7 masuk tuh. Tapi ada masa-masa yang misalnya istirahat makan siang, atau misalnya gue lagi break aja gitu ya. Saya lagi butuh apa dan segala macam. Sama misalnya malamnya itu ngerjain yang lain. Jadinya kalau lo membagi waktu kerja, waktu istirahat, dan waktu bermain-main gue itu dan waktu istirahat sedikit tuh sebenarnya buat hal yang lain. Seperti misalnya yang ngerjain yang lain. Misalnya nontonin film JAV gitu kan. Atau Sabtu dan Minggu, misalnya nonton, kalau ada waktu nonton film JAV, atau misalnya lagi break, nonton dulu deh misalnya. Gitu. Atau baca-baca, atau apa, ya gitu-gitu loh Bang. Bisa kok sebenarnya. Cuman memang waktu hura-huranya jadi mungkin agak terbatas, tapi ya nonton film. Ya ngerjain yang lain itu hura-huranya. Oke. Dan tentunya quality time bersama istri ya. Kebetulan dia juga rajin nonton, jadi kayak dia nonton yang lain, gue nonton yang lain. Oh, oke. Oh, kalian nggak nonton film yang sama? Ya misalnya Jadi nanti Jav, ya dia nggak bisa nonton dong, nantilah dia nonton. Oh iya, bener juga sih. Atau dia nonton duluan. Biasanya nggak pernah sih. Jadi kayak ya udah lo nonton di Jav aja. Tapi biasanya ya ada rekomendasi lah, misalnya kayak kalau harus nonton film ini ya ini gitu, misalnya dari gue. Nah, Mat, kalau misalnya lo harus ngerjain event kayak yang baru-baru ya, kayak misalnya Joyland, approach lo ke kurasi gimana sih, Mat? Karena kan itu maksudnya eventnya beda ya. Ketika lo masuk JAV kan udah terbentuk ya penontonnya kayak gimana. Kalau lo gimana mensiasati buat pemrograman event tergantung eventnya mau kayak gimana bentukannya. Sebenarnya sih akan selalu kayak gitu ya. Tapi kan kalau Joyland sebenarnya gue mendukung, misalnya si Joylandnya pengen si ini nih gitu. Ya udah, jadi jembatan juga. Terus mencoba, oh mungkin lo bisa film ini atau apa dan segala macam. Misalnya kayak yang kalau misalnya dulu pertama Joyland, ya Joylandnya mau kayak gimana bentuknya, festival akan seperti apa, berapa lama yang gue punya, gitu dan segala macam. Ya udah dari situ, kemudian gue bisa milih, dan hampir bisa dipastikan sih kebanyakan kalau festival-festival kayak gitu pasti short yang akan gue kejar. Dan sebisa mungkin shortnya itu kalau bisa justru mostly baru, Val. Jadi memperkenalkan juga kan generasi baru ini. Gitu. Tapi itu tidak harus ya, karena ya balik lagi tergantung penyelenggaraan apa gitu. Nah, ngomong-ngomong short nih, ya karena kebetulan gue juga program short juga, banyak ini agak sedikit
again out of topic. Banyak teman-teman yang bikin film pendek Indonesia, terutama yang masih baru-baru. Mereka tuh pada bingung sih harus kemana, untuk mulai berjejaring lah paling nggak mengedarkan filmnya yang udah mereka buat. Menurut lo first step apa yang harus mereka lakukan? Setelah filmnya jadi nih ya, kalau ada festival, sebenarnya gini, itu pilihan sih ujungnya mau kemana. Tapi gue akan selalu menyarankan kalau ada festival atau ruang putar, dicoba aja gitu. Tunggu sampai berapa waktu gitu ya. Misalnya kalian udah mencoba banyak dan segala macam, terus nggak berhasil, menurut gue sih YouTube bisa jadi salah satu opsi, atau Vimeo. Gitu. Yang bisa terlihat. Iya. Terlihat gitu. Terus tapi daripada Vimeo nggak lebih baik itu ya, yang emang bisa juga kayak Vitsy gitu. Bisa juga yang emang platform khusus. Opsinya juga bisa Vitsy, bisa Rangkai, bisa bioskop online, bisa YouTube, bisa Vimeo, terserah sebenarnya, bentuknya bisa macam-macam. Tapi yang penting aimingnya kan adalah setelah yang babak dia kemudian submit untuk yang terkurasi sendiri gitu ya, yang dikurasi oleh orang lain, setelah itu baru yang lebih mass gitu, yang sifatnya lebih open aja gitu. Kalau menurut gue ya paling gitu sih. Terus ya gitu deh. Mat, lo kan udah hampir 10 tahun ngerjain programming, atau udah lebih? Kalau si BF bulan lo dulu Kino Forum 2000. Iya. Wah, udah lebih dari 10 tahun. Kalau gue boleh nanya, satu momen programming yang menurut lo yang lo nggak bakal lupain karena either itu massive failure lah, atau unexpected miracles lah, atau apa, itu apa, Mas? Apa ya? Susah nih pertanyaan kayak gini nih, karena menurut gue kayak ya udah jalanin aja gitu. Mungkin Jav kali ya, Val. Kayak ini Jav, 2000 tahun lalu deh mungkin ya. Ya tahun lalu sama tahun yang pertama. Karena satu, gue tidak pernah membayangkan gue harus berada di posisi itu gitu. Menjadi program director sebuah festival yang sebenarnya udah long last lama, besar, dan gue bukan orang Jogja gitu loh. Jadinya kayak kalau gue melakukan kesalahan, mati nih gue gitu. Ini karena gue. Berarti ini karena gue. Terus tapi menurut gue cukup di support sih sama yang lain gitu, sangat bebas, sangat seru, kemudian selalu ya ini apa namanya, sehat, nggak tahu sehat atau enggak, tapi pesimisnya gede, ya mulusnya gede, tapi begitu udah sampai di sono tuh kayak tetap takjub gitu loh, kayak rame ya gitu, banyak orang gitu. Ya gitu sih, jadi kayak mungkin Jav kali ya, Jav sih seru sih, maksudnya yang baru-baru aja. Kalau yang dulu semuanya seru ya, punya tantangannya tersendiri, tapi kalau Jav kan kayak udah masif ya gitu, maksudnya tanggung jawabnya gede banget gitu. Ada nggak sih film yang ketika lo program misalnya, ya lo yakin ini pasti rame, ternyata nggak rame, atau kebalikannya, yang lo pikir ya udahlah ini film gue program buat ngisi aja nih daripada kosong, tahu-tahu kayak responnya berbalik 180 derajat. Apa ya? Lebih kayak ke gue bisa mikir ini akan ada banyak yang nonton gitu, tapi gue nggak berpikir itu full. Biasanya kayak gitu tuh. Mungkin banyak lah gitu. Gue tuh tadinya nggak menyangka Ryusuke Hamaguchi akan sefull itu sih. Dua-duanya. Wheel of Fortune.
Oh iya Iya ya, itu. karena ya, ya. Gue juga tidak menyangka bahwa orang akan willing nonton Memoria jam 10 pagi Gue dan nonton. rame waktu itu. Terus juga gue juga sebenarnya cukup dakdikduk waktu Wong Kar-wai ditayangin sih, karena penonton klasik kita kan bukan penonton yang jumlahnya besar gitu. Bener, orang kita masih belum biasa nonton Ya, istilahnya library collection. betul. Selalu Terus nyarinya paling kayak, baru, paling baru. wah, mana lumayan gitu kan negosiasinya, harganya dan segala macem. Terus, ternyata rame juga ya, full juga ya. Dan kayak ternyata dan banyak banget Tapi yang respon gitu, Val. Jadi kayak ternyata ibaratnya kayak apa ya, akhirnya naik haji kali ya gitu. Entas nih gue bisa menonton si Wong Kar-wai di bioskop. Ya mungkin kayak nonton secara proper. bisa lah banyak orang gitu. Ternyata full. Tapi ya nggak pede aja. Aduh anjir tadi nonton nggak ya gitu kayak. Tapi gue juga suka miss sama yang nonton tuh cuma 10. Gue malah kayak yang dari sekian banyak pilihan film. Misalnya kalau kan ada 5 gitu ya di slot pertama. Kenapa lo milih film ini? Ya. Jadi kayak seru. Hal-hal yang kayak gitu tuh yang gue miss. Gue nggak tahu ya kalau sama lo ya. Gue tuh kadang-kadang kalau misalnya apa namanya kayak tahu ya kayak lo bilang tadi kalau misalnya cuma ada 10 atau 15 orang nonton di satu film itu gitu, sepi gitu kan. Ya itu, gue selalu penasaran pasti ada pilihan tertentu nih kenapa nih orang. Dan kadang-kadang gue ngerasa kayak nih orang bisa lebih appreciate film itu daripada mungkin orang yang nonton rame-rame mungkin karena ya udahlah rame gue pengen nonton cari rame gitu aja sih. Betul. Terus ada nggak Mat program impian lo yang belum lo ini yang belum lo lakuin? Film atau retrospektif program siapa yang kayak gue pengen banget. Justru pengennya tuh bikin program yang mungkin ya kayak gue ngebayanginnya setahun penuh gitu tapi timeline-nya film Indonesia gitu, Pak. Misalnya gue akan buka dengan misalnya ya dalam setahun penuh itu katakanlah ini nggak tahu ya ide-ide ngaco aja. Misalnya dari ya udah dari tahun 26 something terus sampai 2002 di tahun itulah paling enggak atau ya pokoknya panjang gitu jadinya enggak semua tapi pilihan tapi jadi ada perayaan tahunan gitu loh, perayaan tahunan bahwa lo nonton film Indonesia setahun penuh, lo mengikuti perjalanan itu dan itu kayak menurut gua agak susah karena satu arsip kita jelek gitu ya. Terus kita tidak punya tempat pemutaran yang dedicated untuk bisa melakukan itu juga gitu. Dan formatnya gue nggak yakin masih oke kalau misalnya yang ada gitu. Dan gue pengennya sih setelah itu memang bisa ketemu orangnya gitu. Ngobrol, jadi bener-bener lintas generasi aja. Gitu sih. Apa lagi ya? Itu sih kayaknya. Pengennya ya kalau cita-cita idealnya. Ya nggak apa-apa diomongin. Silakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Ada yang nonton enggak, tapi ya udah ntar disampaikan. Oke, Mat. Wah, udah Thank you. Thank you loh. Udah meluangkan waktu. Jangan kapok buat kita undang santai. Dan good luck. Semoga bioskop penuh bulan ini. Gila, bulan ini filmnya bagus-bagus. By the way, tapi film barunya tuh cuma dikit loh, Val, bulan ini. Jadi kayak ya sih. Kan kemarin rilis Mario. R sama apa tuh? Mario Bros. Terus nanti ada 65. Tapi iya kan? di setelah minggu depan itu bukan nggak akan ya. Kayaknya emang nggak ada film US
yang baru. Jadi beneran film barunya kan Indonesia itu Oke. tanggal 20. 4 film. Oh, oh mulai Kamis 20 ya? Nggak sehari sebelumnya Nah, biasanya kalau itu nanti tinggal film Lebaran. tunggu apakah ada film yang kemudian sneak preview, itu nanti tunggu. Oke, oke. Terus habis itu seminggu setelah itu nggak ada film baru Masih ya? lebar Lanjut film sampai Lebaran kayaknya tanggal estimasi di awal bulan 27. Mei itu ya Guardians yang paling cepat. Guardian Mei itu kan Guardians, terus Evil Dead, Evil Dead Rise, terus si Hmm. ya sama Fast Fast and Furious. Furious itu kapan ya? Harusnya Fast Furious, Fast 10, terus Little Mermaid, terus Oh, itu iya, Mei. harusnya ya antara Mei atau Juni deh itu berarti. Pokoknya summer juga lumayan lumayan banyak karena ada ya Indiana Jones, Mission Impossible, Barbie, Oppenheimer. Oh iya. Oh iya ya. Itu Juli sih, Barbie Juli. Iya, Mission Impossible Juni. Wah. Tapi Wow, kayak lama tinggal nunggu. Gue justru kayak bekerja. tinggal nunggu Indonesianya aja nih gitu. Itu yang sebenarnya lebih kayak ya kalau misalnya US rilis kan ya summer pasti akan selalu ada film box office yang besar. Hmm. Tapi film Indonesia Iya. apa nih gitu? Kalau tahun lalu kan ya KKN, Lebaran, terus dekat-dekat Jurassic ada ngeri-ngeri sedap. Ah, iya, sangat menyenangkan sih ketika film-film yang Ya, nggak diduga kayak ngeri-ngeri sedap. Uh, sayap-sayap apa itu gue juga nggak ya, nyangka sih ya, akan ya. laris. Ya gitu. Jadi kayak ya we'll see lah Iya, tahun ini. iya, oke lah. Dan ya, gue juga menunggu program-program lo Aduh, buat Jav, karena gue pasti akan datang. tolong ya guys, didukung ya. Didukung, Mat. Cuman ya ntar kalau ada film Asia yang kebetulan gue tonton, kasih tahu lo. Siap. Thank you. Thank you, Oke, Nova. thank you, Mat. Bye. Yo, thank you teman-teman semua. Bye. Ya, ya. Oke, tadi seru ngobrol sama Mamat. Udah satu jam lewat. Nanti tunggu aja hari Senin kita akan teman saya Putri akan ngobrol sama siapa belum tahu. Kemungkinan sih ada film profesional dari Eropa, dan mengingatkan lagi buat teman-teman pembuat film supaya daftar di Short Film Pitching Project. Linknya bisa dicari di postingan sosial media kami yang mengenai Short Film Pitching Project. Saya Noval Yazid. Selamat berbuka, selamat sebentar lagi buat yang teman-teman di Jakarta, dan juga selamat long weekend, selamat Paskah buat yang merayakan. Terima kasih. Selamat